Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 1 April tahun 2023. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 37 ayat 21 sampai 28. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kekuatan persatuan. Kita mengenal kata-kata bijak ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kata-kata bijak itu sudah terbukti dalam pengalaman hidup manusia. Ada kekuatan yang keluar dari kesatuan itu. Orang bersatu sambil bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, seperti praktek kerja mapalus atau kerja bakti. Orang juga bersatu untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, seperti perkelahian antar kelompok. Banyak yang dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan baik pada waktu prinsip kesatuan itu dikedepankan dan dinyatakan dalam hidup bersama.
Kekuatan kesatuan itu secara organisatoris dinyatakan lewat pembentukan kelompok-kelompok sosial di tengah masyarakat. Kekuatan persatuan tentu saja dapat menjadi nyata, baik dalam perbuatan baik pun dalam perbuatan jahat. Perikop Injil hari ini berbicara tentang persepakatan untuk membunuh Yesus. Persepakatan digalang untuk membunuh. Inilah persepakatan atau persatuan untuk suatu perbuatan jahat. Disadari semakin banyak yang sepakat, semakin kuatlah kelompok itu, dan semakin mudahlah melaksanakan rencana mereka untuk membunuh Yesus. Pihak-pihak yang menentang Yesus dipersatukan. Inilah kekuatan persatuan untuk suatu perbuatan jahat. Saudaraku terkasih, kekuatan dari persatuan digalang juga oleh mereka yang percaya dan mengakui kuasa Yesus. Yesus terus-menerus merangkul para pengikutnya sambil mengajar, sambil berbuat baik. Mereka juga membentuk kelompok yang terus bersatu sebagai pengikut Yesus. Semakin banyak yang percaya, semakin banyak yang bersatu, dan semakin kuatlah kelompok pengikut Yesus, sebagaimana dituliskan dalam ayat 45, yaitu banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, yakni Lazarus dibangkitkan, dan mereka percaya kepadanya. Persatuan digalang oleh Yesus bukan dengan pikiran dan perbuatan jahat, melainkan dengan perbuatan baik. Inilah kekuatan persatuan untuk suatu perbuatan baik. Misi kedatangan Yesus harus dibaca dalam perspektif itu, sebagaimana dituliskan dalam ayat 51-52. Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Anak-anak Allah yang tercerai-berai perlu dikumpulkan dan dipersatukan, karena itulah wujud keselamatan umat manusia. Saudara-saudariku terkasih, perikop kitab Yehezkiel berbicara tentang persatuan kembali kerajaan Israel dan Yehuda. Terpecahnya dua kerajaan ini sebetulnya melemahkan kekuatan kesatuan dan tentu saja sangat mengganggu terlaksananya rencana dan karya penyelamatan yang dirancang Allah untuk umat manusia. Karena itulah Allah menyatakan lagi apa yang menjadi kehendaknya dalam Yehezkiel bab 37 ayat 21. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Upaya persatuan itu harus dilihat dalam konteks rencana atau penyelenggaraan ilahi, bukan sekedar perluasan kekuasaan atau kerajaan duniawi, melainkan untuk menyatakan kuasa Allah. Semoga demikian. Amin.